pelaku sastra. Bayangan saya tentu saja masih di Jogja ya, tapi tentu saja ditambah lagi untuk melengkapi keadilan rata-rata seniman zaman dulu. Pasca 98 kalau berlanjut sendiri sebenarnya pergerakan politik sekarang Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para hadirin yang telah berkenan hadir di lobi Gedung Sosietid Taman Budaya Yogyakarta pada siang hari ini. Hari ini, 22 Oktober 2021, kami dari Studio Pertunjukan Sastra Yogyakarta atau SPS bekerja sama dengan Taman Budaya Yogyakarta menyelenggarakan acara Bincang-Bincang Sastra edisi 183 bertajuk Asiknya Sastra Indonesia Pasca 1998. Acara ini diselenggarakan menggunakan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Taman Budaya Yogyakarta. Acara Bincang-Bincang Sastra edisi kali ini menghadirkan 3 narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Aprinus Salam, Joni Aryadinata, dan Komang Ira Puspitaningsih. Dan diskusi siang ini akan dimoderatori oleh Cak Kandar dan menampilkan pertunjukan sastra yang akan dibawakan oleh Agus Sandiko dan Galih Irfananda. Hadirin yang berbahagia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih, hadirin disilakan duduk kembali. Baik, selanjutnya kita akan menikmati pertunjukan sastra oleh Agus Sandiko dan Galih Irfananda menyajikan repertoar dengan judul Doa Kecil untuk Mas Cindil. Pertunjukan ini mengangkat beberapa puisi Mas Gunawan Cindil Marianto atau Mas Gunawan Marianto dari kumpulan Sejumlah Perkutut Buat Bapak. Hadirin yang berbahagia, selamat menyaksikan.
bisa tidur. Katamu, sepanjang waktu tubuhku melayang ringan, seperti balon, terbang dan meledak sewaktu-waktu. Sudah 1000 tahun, wajahmu tak juga kutemukan. Suaramu membenamkan matahari, mencipta sore yang sebentar dan sederhana, di mana seluruh pintu dan jendela pelan-pelan menutup dirinya, berjaga dari bala yang mungkin ada. Bukankah pergantian selalu rawan dan menggetarkan, seperti suaramu yang selalu
tak ada, tapi seperti ada, selalu seperti ada. Seperti mengumpulkan tulang berserakan, baru bisa menyusunnya menjadi sebuah rumah, tempat berlindung anak-anak yang kehilangan masa kecil. Suaramu panjang seperti jalan yang kutempuh untuk menemuinya. Bersusun halus dan lembut seperti kenyataan dan impian. Rezeki atau mati menanti di tiap kelokan, menyaru pohon, macan atau perempuan. Suaramu hanya jalan berlapis-lapis yang tak akan pernah habis. Jalan bukan tujuan. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk pertunjukan yang luar biasa dari Mas Agus Sandiko dan Galih Irfananda. Baik, hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya kita masuk pada acara inti, yaitu Bincang-Bincang Sastra edisi 183 bertajuk Ya, Asiknya Sastra Indonesia Pasca 1998 bersama dengan 3 narasumber kita pada hari ini, yaitu Dr. Aprinus Salam, Joni Aryadinata, dan Komang Ira Puspitaningsih, dan akan dimoderatori oleh Cak Kandar. Langsung saja kepada Cak Kandar kami persilakan untuk memandu diskusi pada siang hari ini.
Ya, matur nuwun, terima kasih kepada para hadirin, teman-teman yang sudah bergabung di Bincang-Bincang Sastra edisi ke-183. Pada kesempatan hari ini di siang yang cukup panas, basa Jawane sumuk, kita monggo Mbak Ira, kita akan sedikit berbincang tentang satu tema yang coba diangkat oleh Studio Pertunjukan Sastra bekerja sama dengan Taman Budaya Yogyakarta. Biak, jadi asiknya sastra pasca 1998 atau pasca reformasi. Di sini sudah hadir yang tentu akan memberikan perspektif yang cukup menarik karena ada Pak Aprinus Salam yang setiap harinya suntuk utak dengan dunia sastra di kampus. Beliau juga masih di Pusat Studi Kebudayaan nih Pak. Oh sudah ya. Kurang update saya Pak. Dia Pak Aprinus Salam, tepuk tangan buat Pak Aprinus Salam yang berbaju putih. Beliau juga sudah memberikan tulisannya, catatannya tentang bagaimana fenomena pasca reformasi, baik dari perspektif tentang objek, kemudian wacana yang dikembangkan, juga tentunya peran sosial media yang memang begitu menghegemoni. Selanjutnya nanti kita juga akan berbincang dengan salah satu sastrawan, salah satu cerpenis idola di zaman saya, tapi sekarang mungkin juga banyak ya. Beliau adalah Mas Joni Aryadinata. Ini Mas Joni Aryadinata, tepuk tangan buat beliau. Dulu di redaktur Horizon, di jurnal Cerpen, dan konon pasca 98 Cerpen itu banjir bandang ya Mas. Jadi hampir semua media memberikan ruang kepada cerpen, dan jurnal Cerpen salah satunya yang digawangi oleh Mas Joni juga menjadi bagian dari obah huseing atau gerak dari sastra di pasca 98. Selanjutnya ada yang tidak ketinggalan juga, ini masih muda. Ini Mbak Komang Ira Puspitaningsih, aplaus buat beliau. Seorang sarjana sastra, penyair, penulis, dan juga juru masak atau koki di dapur Cening. Aplaus buat Mbak Komang Ira. Teman-teman yang hadir barangkali sudah membaca catatan dari Mas Joni, Mbak Ira, juga Pak Aprinus. Bagaimana kalau Mas Joni di akhir catatannya, bagaimana tentang kualitas, kalau Pak Aprinus juga mengusik bagaimana kegiatan atau nasib komunitas sastra dan juga kegiatan-kegiatan sastra itu hari ini atau pasca reformasi itu bagaimana. Mbak Komang atau Mbak Ira yang saya pikir juga menjadi salah satu pembaca di era, karena beliau masuk di Jogja tahun 2004, yang mana di era itu dari catatan kecil saya di tahun pasca 98 buku-buku Pramudia diterbitkan ulang, kemudian karya puisi Wiji Tukul juga terbit, Aku Ingin Jadi Peluru terbit. Kemudian yang tidak kalah fenomenal tentu teman-teman masih ingat atau teman-teman generasi hari ini tahu meledaknya novel Ayat-Ayat Cinta misalkan, yang disambung dengan Laskar Pelangi yang sangat fenomenal. Dengan pro kontra tentang novel atau karya sastra populer dan serius dan sebagainya yang sudah disinggung dalam catatan Pak Aprinus Salam. Biar ini pembahasannya serius, Pak Aprinus kita persilakan dulu. Monggo Pak Aprinus. Iya Pak. Tes. Oke. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta teman-teman yang ngurus SPS Pak Skandar, Mas Latif untuk ngobrol dengan topik bagaimana dinamika sastra setelah 1998.
Jadi kira-kira itu topiknya. Memang kita tahu sama tahu tahun 98 terjadi peristiwa penting dan itu mengubah banyak hal. Yang perlu kita bicarakan, mengapa perubahan dimungkinkan? Kenapa perubahan dimungkinkan? Kemudian konstruksi-konstruksi apa yang kemudian dikenal sebagai Orde Reformasi? Kira-kira pertanyaannya itu. Ada 4 hal yang ingin saya coba jelaskan dari pertanyaan tersebut. Pertama dari aspek ruang dan waktu, kemudian aspek relasi-relasi subjek atau relasi agen-agen atau relasi pelaku sastra. Bayangan saya tentu saja masih di Jogja ya, tapi tentu saja Jogja bisa menjadi model untuk apa yang disebut dengan dinamika sastra secara nasional. Yang ketiga, saya melihat peranan media sosial yang ikut mendorong dinamika tadi. Dan yang keempat, saya melihat bagaimana ketiga hal tersebut membentuk struktur baru. Jadi kita harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi keempat hal tersebut, sehingga untuk menjelaskan dinamika sastra itu kira-kira kita punya pegangan. Nah, jadi pegangannya itu konstruksi ruang dan waktu, konstruksi relasi-relasi pelaku sastra, kemudian peranan media sosial, dan dari 3 hal tadi kira-kira struktur apa yang kemudian menjadi baru hari-hari ini. Hari-hari ini menjadi baru. Nah, pertama bagaimana kita menjelaskan soal konstruksi ruang. Jadi ruang-ruang itu di konstruksi wacana ya, di konstruksi wacana. Jadi hari ini aula itu konstruksi ruang. Aula, pinggir jalan, kemudian teras rumah, ruang dapur, ruang tamu, itu konstruksi ruang. Kita mengkonstruksi dan menamai, dan dia punya etiknya sendiri-sendiri. Punya etik sendiri-sendiri. Kalau kita di aula bagaimana, kemudian kalau di pinggir jalan bagaimana, bahkan perilaku kita itu di dapur sama di ruang tamu saja berbeda. Kalau di dapur seperti apa. Nah, konstruksi yang signifikan gitu, salah satu isu atau wacana yang signifikan mengkonstruksi ruang pasca 98 itu, saya menyebutnya demokrasi. Kita semua sebetulnya. Kita semua menyebutnya sebagai demokrasi atau demokratisasi. Nah, demokratisasi itu mengubah banyak hal. Ruang menjadi terbuka, kemudian ada etik-etik yang berubah di ruang dengan konstruksi-konstruksi demokrasi tadi. Ruang menjadi berubah, sehingga kemudian paling tidak proses-proses demokratisasi itu meruntuhkan partisi, meruntuhkan batas-batas, sehingga kemudian orang nanti kaitannya dengan hubungan-hubungan antar subjek gitu ya, atau antar pelaku sastra, antar sastrawan dan segala macam itu berubah. Tapi demokratisasi sebetulnya yang paling penting adalah melemahkan pusat. Pusat jadi lemah gitu loh. Pusat jadi lemah, lokal-lokal muncul ke permukaan dengan kesetaraan tertentu, dan ini menjadi orang tidak lagi peduli dengan apa yang disebut dengan pusat. Sebetulnya gejala itu sudah dipertanyakan ya, tahun 80-an banyak orang yang sudah mempertanyakan, sudah mulai meremehkan atau mempersoalkan otoritas pusat. Tapi kemudian dengan bergulirnya tahun 98 itu otoritas pusat melemah, lokal-lokal menguat dalam konsep, dalam tanda petik, semacam munculnya kesetaraan. Jadi demokratisasi penting sekali semangatnya karena mengkonstruksi kesadaran kita bersama untuk tidak lagi menganggap ada yang lebih otoritatif atau tidak. Jadi tidak ada lagi
lembaga-lembaga otoritatif menjadi melemah, orang bisa menjadi sastrawan di lokalnya masing-masing, Jadi dan sekaligus demokratisasi sedikit meruntuhkan hierarki dan seterusnya, sehingga kita sekarang menjadi sastrawan bisa di mana saja, di Jogja, di Lombok, di Papua, semuanya punya dalam tanda petik kesetaraan tertentu untuk disebut sebagai sastrawan. Jadi memang di dalam memang pemain lama masih bertahan ya. Pemain-pemain lama termasuk Mas Joni ini berusaha bertahan, memiliki otoritas tertentu misalnya. Nah, tapi lama-lama kalau dia tidak memiliki kelonggaran untuk melihat dinamika munculnya pelaku-pelaku atau pemain-pemain baru, dia ditinggal. Bukan soal dia turun, tidak memiliki otoritatif lagi, tapi dia ditinggal. Orang memasuki keasikan. Nah, kalau bahasanya keasikan baru, karena nggak penting pemain lama, otoritatif, pusat nggak penting. Nah, ini konstruksi demokratisasi itu penting. Yang kedua, struktur relasi antar pelaku sastrawan atau seniman itu berubah karena muncul teman-teman yang baru muncul, mungkin sebagian ikut komunitas, mungkin punya kenalan dan seterusnya, tapi itu cuma sekedar sekedar berteman lah, bersilaturahmi, sebetulnya tidak ada pergaulan estetik sebetulnya di relasi-relasi tidak ada. Jadi kalau bahasa Bourdieu itu doksa tuh Mas Kandar, doksanya siapa? Mas Iman Budi Santoso. Dia punya doksa dengan Mas Iman. Mas Latif juga begitu. Anda yang punya teman-teman dengan bergaul dengan senior-senior itu mengidap doksa namanya, mengidap doksa. Nah sekarang struktur relasi tadi berubah. Karena doksa Mas Kandar itu sekarang nggak ke Mas Iman. Tapi siapa saja yang di tataran dunia dikenal, dia mempelajari karya-karyanya dan dia menjadi subjek atau menjadi seniman-seniman di tataran tertentu, walaupun dia bermain di tataran global, tetapi sebetulnya proses-proses estetikanya lebih global sebetulnya, walaupun dia main di lokal-lokal Jogja misalnya. Jadi ini relasi-relasi berubah, doksa dengan junior senior berkurang, tetapi dia memposisikan dirinya dalam tanda petik karena peran media massa menjadi sedikit global. Jadi ini kesadaran relasi juga berkurang, apalagi kemudian misalnya dengan situasi sekarang ini konsep silaturahmi dalam pengertian seperti hari ini baru biasanya masih daring ya kemarin ya. Ini yang keberapa ini yang luring ini? Baru sudah 6 kali juga ya. Tapi ini kalau dulu generasi Mas Joni waktu masih muda itu intensitasnya sering kumpul dan seterusnya. Tapi sekarang enggak. Orang enggak penting lagi karena kita bisa bersilaturahmi secara online. Nah, ini mengubah banyak hal apa yang disebut kemudian tadi yang sudah saya jelaskan, apa yang disebut dengan doksa, silaturahmi estetik dan seterusnya itu memudar, muncul subjek-subjek pemain-pemain baru. Nah, ini pemain-pemain baru yang kemudian sebetulnya saya jauh lebih berharap karena mereka bergaul dengan peran media massa secara global ya, secara internasional. Jadi ini saya kira nanti beberapa tahun ke depan akan muncul pemain-pemain muda yang saya kira sangat bisa kita harapkan. Yang ketiga tadi misalnya media massa, peranan media massa terutama membesarnya dunia online sehingga kadang-kadang ini bisa dilihat sebagai kelemahan, bisa dilihat sebagai kelebihan. Banyak orang merasa selesai ketika naskah-naskahnya terpublikasikan di media massa. Jadi batas antara daring sama luring itu di sastra itu masih kabur.
orang masih salah paham ketika kemudian kita mengupload puisi kita di Facebook atau di Twitter, kita merasa bagian dari sastra sibernetika. Padahal itu dua hal yang berbeda. Jadi silsilah sastra sibernetika itu dia punya paradigma tersendiri, tidak sekedar kemudian sastra ditumpangkan ke dunia online. Tapi karena batas-batas itu mengabur, kita memukul rata seolah-olah semua hal yang sudah terpublikasikan di media sosial itu seolah-olah kita bersastra baik luring maupun daring sekaligus. Jadi secara kultural sebetulnya batas-batas antara on dan off itu mengabur. Kita tuh nggak jelas di mana batasnya. Jadi ini sebetulnya secara kultural pengaruh kehidupan kita sehari-hari sebetulnya. Bahwa media sosial terintegrasi secara kultural, tidak menempatkan media sosial memiliki paradigma tersendiri. Nah, ketiga hal tersebut sebetulnya mengubah banyak hal posisi warga atau rakyat atau masyarakat berelasi dengan negara. Negara sebetulnya masih punya semangat untuk tentu saja ini perjalanannya panjang ya. Perjalanannya panjang ketika negara dulu-dulu dikritik dengan sistem kapitalismenya, dengan kecenderungan inferiornya untuk terlibat dalam pergaulan internasional. Tapi belakangan ini misalnya Dirjen Kebudayaan memutuskan ada 10 kemajuan itu loh, undang-undang pemajuan kebudayaan itu sebetulnya ujung tombaknya ada di lokal-lokal, di lokal-lokal. Tapi negara mengamini kemungkinan demokratisasi, tetapi duitnya tidak demokratis. Dana kebudayaan kita itu tidak demokratis, tetapi semangat demokratisasinya ada. Tapi duitnya masih dipegang sama negara, sehingga rakyat tidak memiliki kesempatan maksimal untuk melakukan ekspresi-ekspresi kesastraan dengan warna lokalnya, karena nggak punya duit, nggak punya duit. Jadi ini kontradiksi tertentu ketika kemudian ternyata demokratisasi hanya semangat di ruang-ruang politik, tetapi di ruang-ruang ekonomi demokratisasi tidak terjadi. Kapitalisme masih mencengkram dan memegang duitnya, sehingga siapa saja teman-teman sastra yang menguntungkannya baru dikasih duit dikit-dikit. Yang tidak menguntungkan nggak dapat duit. Jadi ini kontradiksi tertentu yang sekarang sedang kita alami bersama-sama, sehingga ya inilah situasinya. Nah, tentu saja di atas semua itu dinamika, saya cocok dengan istilah asik itu ya. Banyak kemudian sastrawan asik dengan dirinya sendiri, merasa oke karena kemudian followersnya banyak, merasa masih terpelihara legitimasinya karena followersnya banyak dan seterusnya. Jadi keasikan itu menyebabkan kemudian dinamika sastra berjalan tanpa kritik dan kritisisme. Kita jalan sendiri-sendiri, asik sendiri-sendiri, tidak ada kritik, tapi ya oke lah. Yang penting kita asik, kira-kira begitu. Jadi gitu Mas Kandar, matur nuwun. Iya, matur nuwun Pak Aprinus. Jadi lahirnya atau munculnya media sosial, meledaknya di tahun 2010 ke sini memang membuyarkan banyak batas, meleburkan banyak batas. Sampai saya pribadi ketika SPS ini kan dari 2006, era di mana masih sosial media belum menggelembung, belum meledak seperti hari ini. Yang dibelani atau yang yang menjadi alasan kita untuk menggelar bincang-bincang sastra dari tahun 2006 itu sebenarnya ya pertemuan-pertemuan seperti ini sebenarnya. Nah, ketika pandemi hadir, kami jadi bertanya, atau saya sendiri bertanya, janjane isih dibutuhi ora atau masih dibutuhkan enggak pertemuan-pertemuan yang seperti Pak Aprinus sampaikan, orang-orang sudah asik dengan gadgetnya, asik dengan media sosialnya. Itu yang sampai hari ini
saya pribadi masih bertanya, sementara kultur Jogja ya masih tetap diperlukan obrolan-obrolan remeh-temeh, guyon-guyon yang mungkin tidak ada artinya, tetapi dari situ sebenarnya ikatan-ikatan atau ide-ide lain juga akan muncul. Meledaknya sosial media juga mempengaruhi banyak hal yang sudah disampaikan oleh Pak Aprinus tadi. Kita coba melompat sedikit ataupun ya flashback, karena mau tidak mau peristiwa 98 juga tidak langsung ujuk-ujuk pada peristiwa sosial media. Waktu itu bermunculan juga media massa, media cetak yang merespon terutama di diskursus sastra. Lahir jurnal cerpen, di media-media massa itu juga diberi ruang khusus ya Mas Joni, khusus untuk cerpen. Kemudian bahkan ada kongres atau apa pertemuan cerpen itu ya Mas, ada ya Mas Raudal, kemudian Mas Joni dan lain-lain. Dan saya pikir Mas Joni menjadi salah satu pelaku. Jadi kalau kita berbicara teori fisika, cara pandang, sudut pandang dan jarak pandang, Mas Joni kita minta untuk bagaimana cara pandang Mas Joni terhadap ya pasca 98 sampai hari ini, yang termasuk golongan lamban Mas Joni ini kan, dengan anak-anaknya yang sudah multitasking gitu. Dalam tulisannya Mas Joni menulis anaknya itu bisa sambil YouTubean, sambil garap tugas gitu loh. Dan pijine yo A gitu kan di mata kuliah. Nah, Mas Joni barangkali termasuk bagian orang-orang yang ya 80, 90-an, 2000-an yang lahir juga dari situ gitu loh. Monggo Mas Joni bisa berbagi. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau dilihat muka-mukanya sepertinya kelahiran 98 ya. Jadi ini saya istilahkan, saya nulis makalah dengan mengamati anak saya. Mereka adalah masuk generasi XYZ. Generasi yang tidak sepenuhnya saya pahami. Karena apa? Saya itu sebagai orang tua jadul ya. Ya, saya bilang agak lamban lah untuk merespon perkembangan yang sedemikian menakjubkannya. Terutama 10 tahun terakhir ini ya. Teknologi ini luar biasa. Kepontal-pontal orang seperti saya itu. Saya melihat anak saya, kalau ada tugas makalah ya, atau belajar lah. Dua-duanya mahasiswa, muridnya Pak Aprinus di UGM. Itu anak saya dua-duanya, itu kalau belajar, dia sambil nonton YouTube. Kemudian, kan ada laptop, ada HP ya. Di HP-nya itu mengeluarkan musik yang disumpalkan ke telinganya. Jadi antara tayangan YouTube dengan musik itu ya yang nggak nyambung, berbeda. Masih chatting bersama teman-temannya itu. Lah kok masih juga dia melayani game, karena dia game apa itu yang sebagai orang tua yang jadul itu kan heran, gimana ini kapan anak saya belajar, karena saya lihat jumlah buku-bukunya, anak saya kan mahasiswa psikologi ya. Jumlah buku-bukunya tidak banyak. Kemudian lama-lama saya tanya, kan sudah nggak sabar nih, ini jangan-jangan nanti gagal nih sebagai orang tua. Ketika saya tanya, bagaimana model belajar seperti itu? Nulis makalah, nonton YouTube, mendengarkan musik yang berbeda dari HP itu, kemudian sambil chatting, masih disambi dengan game. Ini bagaimana ini, kok model belajar seperti ini nih, bagaimana ini? Anak saya cuma bilang, nanti aja lihat hasilnya. Bahkan dia mengatakan, saya kutip di makalah saya, gini bah, karena manggilnya kan abah ke saya. Bah, tahu nggak, Elon Musk sudah menemukan sebuah chip
yang ditanamkan di otak, terkoneksi dengan otak, nanti di masa depan orang tidak perlu lagi belajar, tidak perlu lagi membaca, apalagi menghafal-hafal. Semua ilmu bisa di-download langsung menuju otak. Ini sudah dipraktekkan oleh Elon Musk, ditanamkan di kepala monyet dan berhasil. Wah, saya membayangkan generasi X, Y, Z ini sudah di luar nalar lah sebagai orang yang jadul. Jadi begitu. Ketika saya tanya apakah bisa belajar model seperti ini, dia mengatakan bahwa itu namanya multitasking ya. Jadi mengerjakan sesuatu sambil mengerjakan hal-hal yang lainnya. Dan bagi generasi sekarang itu tidak masalah. Jadi ada sebuah kecerdasan tersendiri yang menghadapi yang dimiliki oleh generasi sekarang. Ketika awal-awal ada handphone belum smartphone ya, belum sepintar sekarang ya. Itu saya ketika kalau melihat ada anak muda naik motor sambil SMS-an, saya mangkal sekali, ini orang ini gimana ini. Tapi ternyata memang nggak masalah, padahal zaman dulu kan keypadnya itu kan tidak per huruf ya. Jadi satu huruf mewakili 3 sampai 4 huruf ya. Itu kok bisa-bisanya sambil naik motor SMS-an gitu? Sambil ngobrol, dia SMS-an dan tidak ngelihat HP-nya. Dan sekarang anak-anak muda nulis di HP itu sambil ngobrol biasa nulis. Enggak perlu dilihat. Kalau saya kan HP-nya harus gede nih. Harus kelihatan ininya apa. Udah gede aja masih salah-salah kan. Oh, ini enggak. Sepertinya jarinya itu sudah punya mata itu kan. Nah, faktanya dengan cara belajar seperti itu yang asik sekali, itu ya lulus tuh dengan ya bagus lah. Artinya tidak ada hambatan. Ketika saya sebagai orang yang lamban, yang jadul itu mempertanyakan revolusi kecerdasan anak-anak muda sekarang, terbukti mereka memang begitu, kecerdasannya memang seperti itu. Nah, nanti kita hubungkan dengan sastra ya. Karena teman-teman yang ada di sini adalah lahiran 98, maka saya sedikit harus membuka aib seniman zaman dulu. Seniman zaman dulu itu identik dengan, terutama sastrawan ya, identik dengan lapar, dengan miskin. Jadi generasi saya, bahkan generasi Om Aprinus ini juga, kalau Om Aprinus dari dulu agak sedikit tidak terlalu miskin lah. Karena apa? Karena saya sering datang ke rumahnya untuk pinjam duit. Zaman dulu pinjam duit itu untuk makan 10.000. Nah, identik dengan miskin. Dan saya melihat generasi-generasi, terutama ya generasi saya buntutnya lah, generasi di atas saya, memandang karya seni, karya sastra tidak main-main. Itu sangat serius, bahkan cenderung adiluhung. Jadi mana mau mereka, para penulis di sastrawan, nyambi jualan kopi, misalnya seperti saya sekarang nih, jualan kopi. Atau ada sastrawan kok buka warung makan, seperti Ira ini kalau teman-teman membutuhkan cita rasa masakan Bali, ke dapur Cenik ya, cening dapur. Cening itu artinya apa sih? Oh, kalau di sini Bu, oh ya,
Nduk kalau di sini nduk ya. Zaman dulu seorang sastrawan yang kemudian merangkap misalnya menjual nasi, wah itu hina itu. Karena apa? Sastrawan itu, wih, posisinya adiluhung sekali. Tinggi lah. Meskipun miskin. Jadi miskin tapi pede. Nah teman-teman kalau teman-teman pasti ngerti lah Cak Nun ya, MH Ainun Najib. Tahun-tahun awal tahun-tahun 80-an beliau juga masih lapar. Jadi pernah dikabarkan Cak Nun tuh jatuh di depan salah satu toko di Malioboro. Jatuh. Setelah diperiksa ternyata perutnya kosong. Jadi jatuh gara-gara lapar. Dan seniman-seniman yang semodel itu tidak hanya MH Ainun Najib ya, tapi juga Danarto, Adi Kurdi. Nah, dulu itu ada Tritunggal. Ada tiga serangkai yang satu kos bareng karena mereka kuliah di Asri. Danarto, Adi Kurdi, Joko Pekik. Kalau Joko Pekik kemudian jadi pelukis ya. Nah, tapi Danarto, Adi Kurdi mereka adalah para penulis. Yang kemudian Adi Kurdi akhirnya juga merangkap ke teater. Kemudian jadi bintang film. Nah, tiga serangkai ini selalu ngutang di warung namanya Warung Boknah di dekat Asri sini, di Borobrajan sini. Dan tidak pernah bayar karena memang selalu tidak punya uang. Sehingga membuat Boknah itu terenyuh. Kemudian mengangkat ketiga serangkai ini menjadi anaknya. Ya sudah Lek, kamu tak angkat jadi anak saja. Kamu bebas makan di sini selamanya, selama kamu kuliah gratis. Gambarannya seniman itu seperti itu. Ditambah lagi untuk melengkapi keadiluhungannya, rata-rata seniman zaman dulu itu mesti pakaiannya aneh-aneh. Ya aneh-aneh itu maksudnya nggak pernah dicuci. Nggak pernah dicuci, kemudian rambutnya mesti dipanjangkan, gondrong, dan jarang mandi. Wah itu sudah, kalau berdekatan dengan seniman jarak 3 meter itu sudah kelihatan loh, seninya itu. Udah tercium lah seninya. Nah, mereka memperlakukan karya itu dengan sangat-sangat serius. Bahkan untuk menulis, banyak seniman yang nulis tuh, karena nulis itu pekerjaan yang suci, mereka itu harus sendiri, ngungsi. Ya kalau di kamarnya ditutup, tidak boleh ada tamu. Pokoknya tidak mau terganggu, khusyuk. Karena apa? Karena sedang mengerjakan sesuatu yang agung. Iman Budi Santoso, Mas Iman Budi Santoso, menulis puisi judulnya Perempuan-Perempuan Imogiri. Jadi menulis tentang perempuan buruh gendong yang kebanyakan dari Imogiri. Aktivitas mereka kan dimulai dari jam 3 pagi. Jadi mereka dari Imogiri, di jalan Imogiri itu penuh dengan sepeda-sepeda, para perempuan buruh gendong yang akan bekerja di Beringharjo di sini. Mereka berangkat jam 3 pagi. Untuk menulis satu puisi perempuan gendong Imogiri, Iman Budi Santoso itu meneliti mereka berbulan-bulan dari jam 3 pagi. Nongkrong di jalan Imogiri. Memperhatikan setiap gerak-geriknya. Kemudian Iman Budi Santoso pergi ke Beringharjo. Berbulan-bulan itu untuk satu puisi. Saking sakralnya puisi, menemukan kata itu tidak main-main. Jadi Iman Budi Santoso itu punya catatan kecil tuh loh.
Hari ini dapat satu kalimat misalnya. Itu kata itu betul-betul jatuh seperti wahyu itu. Wush. Tulis. Nanti besok ada apa lagi yang masuk. Setelah penelitian tentang Imogiri ini, buru-buru gendong ini selesai, dia masih mencari wahyu untuk menarik kata-kata. Jadi untuk mewujudkannya. Mengutak-ngatik kata bagi Imam Budi Santoso itu sakral, itu bisa. Makanya satu puisi saja itu digarap sangat lama. Jadi bisa berbulan-bulan. Nah itu sikap seniman rata-rata, seniman zaman dulu, jadi sebelum reformasi. Miskin, kemudian eksentrik, dan menganggap karya-karya sebagai sebuah keagungan. Sehingga tidak main-main. Banyak seniman yang untuk menuju ke keagungan itu melakukan ritual-ritual tertentu. Jadi kalau ada satu guru sastra yang sangat legendaris, Begawan guru sastra, termasuk gurunya Gusmus Mustafa Hasim maksudnya. Juga gurunya MH, juga gurunya Iman Budi Santoso. Itu ada ritual untuk menghayati kehidupan. Dia mengajak murid-muridnya jalan kaki berkilo-kilo jauhnya mengelilingi Jogja. Tidak boleh ngomong. Jadi jalan kaki berkilo-kilo sambil dilarang bicara. Itu untuk proses menghayati kehidupan. Kemudian kalau model Danarto, Begawan cerita pendek, dia lebih ke kebatinan Jawa. Jadi dia kungkum, model seperti kungkum tapak model Jawa lah. Atau tirakat ngerokot mungkin ngerowot ya. Generasi sekarang nggak ngerti lah ngerowot itu. Ngerowot itu nggak memakan nasi ya. Jadi yang dimakan umbi-umbian. Pokoknya ritual-ritual Jawa itu diyakini bisa menyambungkan roh kesenimanan seseorang sehingga karya yang dihasilkan itu betul-betul karya yang bernilai. Satu lagi penyair yang lebih ekstrim lagi yaitu Imam Budi Santoso. Dia pergi ke Borobudur di sebuah vihara. Jadi di Borobudur itu kan ada banyak pendeta ya, biksu, para biksu. Jadi dia ditemani para biksu, tidak makan, tidak minum, puasa ngebleng kalau Jawa itu ngebleng tuh puasanya bukan sehari tapi full 40 hari. Ditemani para biksu. Kalau tidak ditemani biksu, kata Mas Iman, itu bisa mati. Kekuatan tubuh seseorang itu ternyata maksimal 40 hari. Jadi kalau lebih dari 40 hari itu berbahaya. Nah kemudian saya tanya, Mas Iman itu ketika Mas Iman selesai 40 hari tidak makan tidak minum, bayangkan 40 hari tidak masuk makanan dan minuman ya. Nanti itu rasanya seperti apa? Pokoknya rasanya sudah tidak ada kesadaran katanya. Makanya didampingi para biksu. Nah kemudian awal-awal dikasih uap nasi. Jadi dikasih uap nasi. Kemudian dan itu prosesnya beberapa hari. Hanya uap saja. Kemudian baru setetes air. Ditetesin air. Baru kemudian meningkat ke bubur. Baru ya artinya itu prosesnya lama itu. Bayangkan seniman zaman dulu untuk menulis puisi kok sebegitu dahsyatnya ya. Yang bagi generasi sekarang tidak masuk akal.
Tidak masuk kan ngapain sih? Nah, saya hubungkan dengan generasi X, Y, Z. Kenapa? Ketika awal-awal saya melihat fenomena generasi X, Y, Z ini, saya menyaksikan ini apa ini? Generasi apa ini? Bayangkan, mereka menulis puisi di kafe sambil cekakak-cekikik. Sambil menyaksikan musik live, ngobrol bersama teman-temannya, nulis puisi. Dalam hitungan, jangankan berbulan-bulan, dalam hitungan menit, satu puisi jadi, diupload di media sosial, kemudian mendapat respon dari teman-temannya, dan di antara teman-temannya kemudian merespon puisi itu dalam bentuk puisi untuk merespon puisi yang ditulis oleh temannya dalam waktu yang juga hitungannya menit. Saling berbalas puisi. Saling berbalas puisi itu pernah populer di Twitter. Dan saya merasa takjub ya. Sedemikian canggihnya generasi X, Y, Z ketika menghadapi puisi itu mereka tidak perlu khusyuk gitu, mengungsi di gunung mengungsi kamarnya ditutup khusus untuk menulis puisi, tidak boleh terganggu, tidak. Generasi X, Y, Z itu yang sekarang menulis puisi sambil hahaha, makan minum, melihat live music. Mereka biasa. Saya awalnya ini fenomena apa ini? Puisi-puisi bertebaran di Twitter, berbalas puisi, yang kemudian pada suatu hari saya ingin juga ikut karena penasaran ya, ikut ambil bagian. Kemudian saya menggandeng seorang tokoh, seorang penyair yang sekaligus orang kaya. Waktu itu dia adalah komisaris BNI. Namanya Didik Siswantono. Dia seorang penyair, tapi jadi komisaris di BNI. Kemudian saya mengajukan ide, Mas Didik, bagaimana kalau kita menyediakan ruang di Twitter untuk berbalas puisi dengan hadiah yang besar. Ternyata program itu ya lumayan viral lah. Artinya yang ikut itu hampir dari seluruh Indonesia. Dan betul-betul menakjubkan, ribuan puisi itu berdatangan dari seluruh Indonesia. Syaratnya kan kalau Twitter kan pendek ya, dibatasi oleh hanya berapa karakter gitu. Jadi saya kemudian Joko Pinurbo, Mahwi Air Tawar menjadi juri untuk menentukan pemenang. Pemenangnya itu setiap hari. Hadiahnya waktu itu 1 juta apa ya? Lumayan lah. Itu pesertanya banyak sekali, ribuan itu. Jadi kami bisa mengumpulkan ribuan puisi itu dari seluruh Indonesia. Dan syaratnya harus spontan. Kemudian kecurigaan saya terhadap generasi X, Y, Z pada waktu itu mulai goyah. Ternyata di antara puisi-puisi yang spontan yang tadinya saya anggap itu puisi sampah, itu banyak yang bagus. Loh. Saya tahu rahasianya. Ternyata rahasianya terletak di teknologi. Zaman kami, apalagi leluhur kami, untuk mencari bahan
Kita harus datang. Buku-buku referensi itu untuk nyari buku susah sekali. Jadi kita harus pergi, kalau sastra ya kita pergi ke Jakarta, ke perpustakaan Nabi Yasin ya, yang lengkap. Kemudian mengunjungi kampus-kampus. Itu untuk mencari referensi ketika kita menulis ya. Dan semua buku itu harus dibaca. Jadi memang prosesnya lambat. Betul-betul lambat. Jadi untuk meneliti satu hal pada zaman kami karena tidak ada teknologi itu betul-betul lambat. Jangankan mencari sumber ya, mencari bahan ya. Wong ngetiknya aja pakai mesin ketik kok. Mungkin teman-teman tidak pernah nggak ngerti juga ya mesin ketik itu seperti apa ya. 98 lahir 98 nggak ngerti itu. Itu kalau saya sama Om Aprinus masih mengalami lah pakai mesin ketik itu. Menulis di mesin ketik itu tidak boleh salah. Karena kalau salah itu kan harus ditipek. Ditipek itu dikasih ditimpa tinta putih, kemudian dibiarkan kering, nanti diketik lagi. Dan itu hasilnya bagi seniman yang menganggap karya seni itu adiluhung, itu berarti sudah ada cacat. Dan biasanya nggak mau, wah karya adiluhung kok ada tipeknya, ada ketik, akhirnya dicopot, diketik ulang. Ya kalau puisi sih mungkin hanya berapa baris ya, satu halaman. Kalau cerita pendek, ampun itu. Sudah rapi dari awal, begitu di akhir itu banyak salah. Terpaksa harus diganti, ketik ulang itu mengulangi lagi itu. Bahkan proses itu aja sudah sangat lambat ya. Apalagi proses untuk mencari bahan. Nah, generasi setelah ada internet, ada komputer, ada internet, kemudian ada Google, YouTube, dan segala macamnya lah. Untuk mencari bahan cukup dengan hanya mengetik dan seluruh bahan bisa hadir di depan mata. Itu yang membedakan. Kami kalau mau menulis tentang Bali misalnya, ya harus pergi ke Bali. Meneliti masyarakat. Lah sekarang kan tinggal Google Map. Atau kalau yang berbayar itu lebih ngeri lagi. Berbayar itu bisa sampai 2 meter ya anunya. Space-nya yang bisa dilihat. Jadi kalau mau pergi ke Berlin, saya punya kawan misalnya di Bonn, di Medinghofen. Saya kangen nih. Tinggal ketik Google Map, apalagi yang berbayar ya. Itu sudah kelihatan gunting rumahnya, kelihatan kucingnya, kelihatan pot-pot yang ditanam, kelihatan orang lalu lalang. Nampaknya itu yang menjadi rahasia. Kenapa generasi XYZ itu dengan sangat mudah itu menulis apa saja. Kira-kira ini dulu ya. Nanti kita sambung dengan diskusi. Iya. Karena Mas Joni seorang cerpenis, jadi berceritanya cukup detail. Ya. Jadi ini bisa dibayangkan oleh teman-teman generasi XYZ, generasi yang kelahiran 98 2000-an ke sini. Nah, sekarang kita akan ini generasi transisi, generasi 2000-an, saya hampir segenerasi dengan Mbak Ira. Jadi di tahun 2000-an sempat booming juga perbukuan di Yogyakarta sebelum era sosial media gitu. Pameran buku sangat kencang, buku-buku pasca reformasi, buku-buku Pramudia diterbitkan, lontar membuat dokumentasi karya-karya tokoh-tokoh sastra. Eka Kurniawan juga terbit di tahun 2002, karya-karya Eka Kurniawan kalau teman-teman tahu, Santik Itu Luka dan sebagainya terbit di Jogja di tahun awal 2000-an, yang itu juga menandai sebuah
pasca reformasi. Nah, Mbak Ira ini juga belajar puisi di Bali di masa SMP SMA, juga berguru pada Umbu kalau tidak salah. Kemudian juga ke Jogja di sastra dan bertemu dengan orang-orang lingkungan Jogja. Kalau Pak Aprinus tadi asik sekali ya. Kalau Mbak Ira nih dalam catatan kecilnya asiknya apa sih? Dunia sastra pasca reformasi itu asiknya apa gitu. Nah, kita coba minta Mbak Ira untuk bercerita juga. Monggo, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi asik ya dengerin paparannya Abah Joni gitu tentang generasi XYZ yang memang pesat sekali perkembangannya. Karena sejalan dengan perkembangan teknologinya yang pesat sekali juga. Saya mewakili generasi Y. Saya Y, milenial. Kalau yang lahir sekarang itu kan generasi Z yang zilenial itu. Gitu. Saya ada di generasi Y yang lahir tahun 80-an 80-an atau 70-an akhir sampai pertengahan 90-an yang kemudian dibesarkan dengan pola-pola lama. Tetapi dihadapkan dengan teknologi yang serba baru. Jadi saya sebenarnya generasi tengah-tengah, generasi jembatan, generasi yang serba susah sebenarnya. Konservatif salah, nggak konservatif ya salah. Gitu. Jadi kalau pengalaman pribadi ya, di awal, saya kan menulis di awal tahun 2000, persis di tahun 2000-nya itu saya belajar menulis. Itu pasca 98, kalau di Bali sendiri sebenarnya pergolakan politik 98 itu nggak benar-benar terasa, Mas. Kayaknya yang geger politik 98 itu yang besar-besaran itu kan di Jawa ya. Di Bali memang ada kawan-kawan mahasiswa yang berangkat ke Jakarta ikut-ikutan demo di gedung DPR gitu. Saya masih SD waktu itu kelas 6. Tapi di lingkungan sosial Pulau Bali sendiri yang kayak gitu tuh nggak terasa gitu loh. Panasnya, situasi politiknya, gentingnya seperti apa itu tuh nggak terasa gitu. Mungkin karena memang sudah terlalu nyaman dengan pola-pola ekonomi pariwisata yang sudah terlalu mapan itu gitu. Jadi ketika saya awal-awal menulis tahun 2000-an itu nggak ada urusannya sama reformasi atau pasca 98. Jadi ketika saya masuk ke dunia sastra dan langsung belajar itu ya memang saya sudah ketemu dengan situasi yang sudah mulai terbuka. Di Bali itu yang mulai muncul kan Okorus Mini, tiba-tiba tarian bumi keluar dan tiba-tiba jadi booming. Karena memang itu tema-tema yang pemberontakan terhadap tradisi, tiba-tiba banyak yang ngomongin. Di sekolah-sekolah bahkan teman-temanku SMP SMA tuh baca itu gitu. Kemudian ada lagi generasi yang muncul, Tinlit, Ciklit. Itu munculnya itu tuh di awal tahun 2000-an dan semakin booming sekitar tahun 2002. Itu hampir semua teman-temanku itu kalau baca buku sastra, Tinlit, Ciklit, ini masih remaja gitu loh. Jadi aku berhadapan dengan itu dan kemudian aku memang jadi kayak sastra tuh kayak gini ya gitu. Karena ketika aku ketemu sama teman-temanku yang satu angkatan di sekolah, aku sendiri bacanya pram, mereka enggak gitu. Aku sendiri bacanya yang agak serius-serius, Wiji Tukul, apa itu kan udah mulai keluar tuh. Kemudian puisi-puisi Nobel tuh mulai keluar tuh. Pokoknya penerbit-penerbit selain Gramedia pun mulai banyak bukunya yang masuk ke Bali gitu. Dan aku bisa mengakses itu di toko buku Gunung Agung selain Gramedia. Aku memang aku memang tidak berkomunitas. Aku tidak punya banyak kawan diskusi, tidak seperti di Jogja. Di Bali itu keriuhannya itu hanya terjadi di media cetak. Tapi di luar itu senimannya jalan sendiri-sendiri. Penulisnya itu jalan sendiri-sendiri.
Dan di saat yang bersamaan di awal tahun 2000-an itu juga masa-masanya ketika Umbu itu menghilang, nggak muncul di publik. Jadi rata-rata kami tuh kalau mau nyari beliau itu susah banget. Kita tungguin di kantornya pun dia nggak nongol-nongol gitu. Jadi memang nggak kayak nggak ada aja komunitas yang berjalan sekitar tahun 2000-an itu. Jadi kita benar-benar jalan sendiri-sendiri gitu. Nah kemudian ketika tahun 2004 pindah ke Jogja, di Jogja kan komunitas sastranya gila-gilaan kan. Wah itu aku stres itu Mas. Dari yang di Bali aku biasa apa-apa sendiri, berkarya sendiri. Kayak yang dibilang sama Abah Joni, harus masuk kamar, kunci pintu, tutup korden. Itu aku ngalamin itu gitu. Tiba-tiba aku dihadapkan di komunitas yang hampir semuanya, kan aku masuk di jurusan sastra Indonesia, mau nggak mau kan aku berhadapan dengan obrolan-obrolan kayak gitu setiap hari, setiap pojok-pojok kampus ngobrolin itu. Aku kaget, aku kaget banget gitu. Itu kayak, aduh sastra kok seserius ini ya ternyata gitu. Aku awal 2000-an yang ketika aku masih nulis sendiri di Bali dan tanpa berkomunitas, aku ngerasa nulis puisi asik banget. Aku merasa nulis puisi itu slow banget, nggak harus aku tunjukin ke orang-orang, nggak harus didiskusiin, nggak harus di sidang segala macam kayak gitu. Tiba-tiba sampai ke Jogja aku, wah ternyata gini ya sastra Indonesia ternyata gitu. Nah kemudian aku berpikir, oh yang asik tuh yang kayak gini gitu loh. Karena aku melihat mereka asik ngobrolnya, kok aku enggak gitu loh. Kemudian setiap datang ke acara apa, aku cuma diem, tapi aku nyimak doang gitu. Karena aku nggak berani ngomong. Karena pada dasarnya kalau kayak yang misalnya teman-teman baca tulisan pengantarku sedikit, aku orangnya minder banget. Aku kecil itu tumbuh di lingkungan yang ya generasi-generasi yang dididik oleh orang tua yang bersifat baby boomer itu ya kayak gitu ya. Kita anak-anak kecil yang agak mau berpendapat nggak diterima gitu loh. Apa-apa menurut orang tua. Jadi mau ngomong sesuatu pun kita nggak sampai, ngomong pun belum gitu loh. Ngomong pun belum. Jangankan mau ngomong gitu. Baru mau muncul ide aja kita aduh aku nggak berani gitu. Aku ada di generasi-generasi itu gitu. Karena pada dasarnya aku minder, begitu sampai di Jogja ternyata beda banget ininya, suasananya. Jogja itu bisa dibilang kayak aku nyari jati diriku yang baru gitu. Akhirnya aku mentok di sastra, akhirnya aku kemana-mana akhirnya malah larinya. Yang sempat main teater juga, sempat yang ikut pameran seni rupa juga, ikut yang ngapa-ngapain, pokoknya segala macam hal aku cobain lah gitu. Tapi di Jogja itu pentingnya buatku adalah ketika kepercayaan diriku lama-lama, akhirnya aku nggak takut lagi ketemu orang, aku nggak susah lagi untuk bicara di depan orang. Kalau dulu benar-benar aku yang kalau ketemu orang udah diam, aku nggak berani gitu. Padahal lucunya Mas, aku besar di era internet sudah ada. Aku nggak tahu ya seberapa gegar budayanya antara generasi milenial dengan generasi zilenial. Yang aku pikir generasi Z itu sama sekali nggak punya problem yang aku alami. Nulis ya memang karena pengen dilihat orang. Nulis itu memang karena pengen dibaca orang lain. Aku nulis murni karena aku punya kegelisahan dan ketika mau tunjukin ke orang lain aku nggak berani. Gitu. Kan jadi aneh gitu loh. Tapi aku juga kemudian gini, jangan-jangan generasi Z itu memang jauh lebih asik gitu loh. Generasiku tuh nggak ada asik-asiknya gitu. Tahun 2000-an tuh ya asiknya di mana? Kita masih yang ke kampus, diskusi sama orang, kemudian ini puisiku nih baru, kemudian di hadapan dengan teman-teman seangkatan yang lain, tiba-tiba puisimu jelek masuk tong sampah gitu. Itu kan tidak menyenangkan kan? Apa yang mengasihkan dari itu gitu? Nggak ada gitu. Kalau dibilang pembentukan mental katanya alih-alih pembentukan mental yang ada aku makin minder.
Jadi ada pola-pola yang memang sepertinya ya generasiku akhirnya jadi jembatan gitu loh. Antara yang lama dengan yang modern, orang-orang yang dari generasi X yang masih transisi dari baby boomer itu, kemudian masih dengan menganut pola-pola pendidikan yang lama, kemudian masuk ke pola-pola pendidikan baru, dan kemudian sekarang ke generasi Z yang kayak anaknya Abah tadi, belajar itu sangat multitasking, karena anakku pun begitu. Iya, dia ada PR dari gurunya gitu ya, dia buka, terus dia tinggal buka Google, naskah pidato proklamasi tahun 1945, keluar jawabannya, langsung ditulis sama dia, langsung dikirim ke gurunya, dapat nilai 100 gitu. Enak banget sih gitu. Enak banget sih sekolah zaman sekarang gitu. Kok asik banget ya gitu. Jadi aku harus mengakui kadang aku mendapatkan kayak, karena aku dulu sering diundang ke kampus sama dosen-dosen juga, Komang tolong dong di kampus adik-adikmu di ini, tolong dong di kampus adik-adikmu diajarin nulis atau gimana gitu. Terakhir adik-adikku di kampus itu yang ngomong, mak nih angkatan baru nih susah nih mak ngajarinnya gitu. Ya kalau diajarin pakai pola lama kan nggak bisa gitu loh. Kita nggak bisa ngajarin anak-anak yang sekarang itu dengan pola-pola yang kita harus jalan dulu ke gunung, harus jalan dulu ke pantai, di pantai latihan vokal, teriak-teriak gitu, ngapain gitu. Kita nggak bisa juga menyela waktu mereka. Sebenarnya aku antara setiap generasi itu punya positif dan negatifnya masing-masing. Anak-anak sekarang aku ngelihat waktunya itu habis. Nggak punya kayaknya waktu leyeh-leyeh. Nggak ada. Aku yakin bahkan ketika mereka bilang generasi mageran atau generasi apapun itu namanya, aku nggak yakin mereka benar-benar mageran loh. Masih loh sambil mageran tuh dia pegang HP mikirin konten. Misalnya dia bikin target misalnya sehari konten 3 kali gitu. Sambil tiduran mageran gitu, aduh ntar konten apa ya gitu. Aku bisa bilang generasi sekarang itu justru generasi yang ruwet banget mikirnya gitu. Habis ini ngapain, habis ini ngapain, habis ini ngapain, habis ini ngapain. Ruwet buat kita, nah itu masalahnya. Ruwet buat kita, tapi buat mereka asik-asik aja. Jadi antara kasihan tapi enggak gitu. Ini kan ya akhirnya orang-orang kayak aku ini akhirnya mau memaklumi aja sih, nggak bisa memaksain. Kayak misalnya kemarin banget deh. Ibuku telepon, kan anakku di Bali sama ibuku. Ibuku telepon. Anakmu tuh loh ngabisin kuota sebulan 80.000, ibu aja 40.000 sebulan. Dia bilang, ya anak sekarang ngapain sih? Aku bilang, nggak usah digituin, nggak bisa begitu cara membandingkannya. Karena ibuku nggak main game, anakku main game. Dia jelas beda, ngabisin kuotanya itu beda banget gitu. Aku coba bilang sama ibu, ya udah sih biarin sih. Kok susah banget sih mikirnya gitu. Jadi memang kita tidak bisa mengukur sesuatu dengan kacamata sendiri gitu. Aku jadinya mau nggak mau akhirnya anakku gimana ya? Oh begini, oh generasi Z tuh begini, oh polanya begini, karakternya begini, yang multitasking, yang lebih realistis, nggak idealis. Orang-orang generasi Z itu adalah orang-orang yang realistis melihat keadaan. Jadi nggak yang semata-mata menerima sastra adiluhung itu nggak diterima sama mereka. Beda sama generasi milenial yang masih ngelihat, oh adiluhung itu masih masuk gitu. Generasi Z udah nggak di situ, dia sangat realistis. Bahkan kalau disuruh duitnya mana, ada nggak sih gitu. Kalau kita disuruh nolong orang tua kita, ya kita masih jalan. Kalau anakku enggak, apa benefitnya buat dia nolongin gue gitu. Jadi ada di situ. Jadi mau nggak mau aku juga harus mencari pola-pola. Oh emang kayak gitu anak zaman sekarang. Aku nggak bisa memaksakan gitu loh.
Jadi pola-pola yang muncul memang karena perkembangan teknologi yang tidak bisa kita tolak. Ketika ada orang tua yang bermasalah dengan anak atau ketika ada generasi yang lebih tua bermasalah dengan generasi yang lebih muda, jangan-jangan masalahnya ada di generasi yang lebih tua yang tidak mampu fleksibel, tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman yang terlalu pesat gitu. Kalau buat aku sih itu sih. Oke, Mbak Ira, terima kasih. Aplaus buat beliau bertiga. Sastra adalah potret zamannya. Saya pikir juga itu menjadi ungkapan yang sering kita dengar. Bagaimana karya sastra adalah potret atau cermin dari apa yang terjadi di zaman itu. Nah, kita beri ruang waktu untuk teman-teman generasi Z ini mungkin punya kisah atau punya cerita atau punya pandangan lain atau punya pertanyaan terhadap beliau bertiga ini. Kita silakan. 1, 2, 1 lagi. Oke, kalau begitu 2 dulu. Monggo, Mas. Maju aja nggak apa-apa. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Aziz mau bertanya ke Abah Joni. Itu Abah Joni tadi kan bilang bahwa sastra itu di generasi X itu merupakan karya yang sangat adiluhung gitu ya. Terus di generasi Z yang sangat multitasking itu bahkan karya seperti puisi itu bisa dibuat dengan spontan gitu. Itu apakah menurut Abah itu generasi Z itu menurunkan karya yang dianggap di generasi X itu adiluhung gitu? Sedangkan Abah juga bilang tadi bahwa karya dari generasi Z itu tidak bisa dianggap sampah juga gitu. Terima kasih. Assalamualaikum, Abah. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Azila. Di sini mungkin langsung saja. Tadi dari Abah, kemudian Mbak Komang dan juga Bapak juga sempat menyebutkan tidak luput ya kita dari teknologi seperti itu. Sehingga kemudahan-kemudahan bahan mungkin ya Pak untuk ditulis seperti itu. Dan kita tidak bisa luput dari yang namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Mungkin seperti itu yang saya rasakan saat ini sebagai generasi Z mungkin. Nah, bagaimana kemudian di tulisan Mbak Komang di akhir sempat menyebutkan bahwasannya kita nggak perlu menjadi Yogyakarta di Yogyakarta kayak gitu. Bagaimana kemudian kita memunculkan kekhasan kita di tengah arus yang memang ya sudah seperti ini, bahannya sudah ada semua di internet seperti itu mungkin. Terima kasih. Ada lagi? 1 bisa? Belakang? Monggo Mas Joni atau Abah Joni. Baik, menarik ya ini. Jadi sebagai generasi jadul, saya selalu berusaha untuk tetap mengupdate. Salah satunya ya tetap ikut berkiprah lah di setiap perubahan. Sebelum reformasi, jadi ketika masih generasi adiluhung itu, saya kan ikut bagian di majalah Sastra Horizon. Jadi merasakan bagaimana proses mereka yang berkarya dari awal. Ketika saya masuk Horizon itu masih dalam format mesin ketik ya. Jadi naskah yang dikirim lewat surat. Jadi saya harus membaca dalam bentuk cetak ya. Sampai era internet. Ketika generasi berganti ya dengan generasi internet. Peran Horizon seperti tadi juga sudah disinggung oleh Om Aprinus bahwa peran-peran pusat
itu mulai berguguran. Juga dirasakan oleh Horizon, yang kemudian Horizon akhirnya berhenti terbit. Ya sekarang masih terbit tetapi tidak pasti, kadang terbit kadang tidak. Itu pun oplahnya dari yang 11.000 sekarang oplahnya hanya tinggal 200 eksemplar. Artinya sudah eranya sudah berganti, sudah lain lah. Nah, saya kemudian mencoba untuk juga ikut mewarnai ya perubahan ini dengan bergabung media online. Nah, saya sekarang di basabasi.co yang media sastra yang online. Di sana juga ada cerpen, ada puisi, ada esai dan segala macamnya. Sehingga saya bisa memantau pergerakan-pergerakan ini. Tentang bagaimana generasi sekarang yang memandang sastra itu lebih ke gaya hidup. Enjoy saja. Easy going lah, pokoknya dinikmati dengan penuh kesenangan. Kemudian mereka tidak muluk-muluk untuk mengambil sesuatu yang luhung. Pokoknya yang penting dibaca orang, disukai banyak orang. Nah, apa kriteria yang bisa, artinya dari kualitas ya, kriteria yang bisa ditetapkan untuk karya-karya sejenis ini? Saya mencoba untuk berusaha untuk bisa membaur dengan mereka, dengan tema-tema yang mereka tuliskan. Dan memang rata-rata kalau zaman sastra yang generasi saya itu kan lebih banyak ke akhirnya ke atas. Jadi ke hubungan antara manusia dengan Tuhan. Pada akhirnya meskipun apapun yang dia tulis ya, sosial, politik dan segala macamnya, itu lebih mementingkan makna yang terdalam gitu. Nah, karya-karya yang sekarang itu tidak, lebih banyak menggelitik ke kekritisan, menggelitik otak. Jadi karya-karyanya banyak juga yang nakal, kemudian keterbacaannya itu lebih. Jadi mereka lebih ingin bahwa karya itu mudah untuk dibaca, dinikmati, kemudian menggelitik ke kecerdasan otak. Itu rata-rata karya yang sekarang, yang terutama yang di Basabasi ya. Karena Basabasi dipenuhi oleh generasi-generasi yang XYZ itu. Jadi tema-temanya itu aneh-aneh. Tema-temanya aneh-aneh, kemudian dia mengupas hal yang kecil-kecil tetapi detil, dan referensi mereka luas-luas untuk menulis tema-tema seperti itu. Nah, di situ letak kualitasnya. Jadi masing-masing generasi, saya pikir itu ada kualitas tersendiri yang berbeda ukurannya. Nah, kalau zaman sekarang kan seorang penulis itu tidak seperti kata Om Aprinus, tidak harus ditasbihkan oleh sebuah lembaga yang kuat, tetapi sejauh mana mereka bisa aktif untuk menjaring pembaca dan kemudian memanfaatkan itu dengan ada keuntungan ekonomi yang tinggi. Banyak kok kasusnya, contohnya misalnya novel Dua Barista misalnya ya, itu kan novel yang masuk kategori generasi XYZ ya. Dua Barista, penulisnya dia menulis novel itu bersambung di blognya. Jadi dia menulis novel cerita bersambung di blognya, kemudian di-share di media sosial, di Facebook, kemudian di grup-grup. Jadi di media sosial kan banyak grup. Kemudian juga masuk ke blog
yang NU itu Fatayat. Dari sana penulisnya menunggu respon pembaca. Wah ternyata tokohnya begini-begini, kalau dibeginikan informasi-informasi dari pembaca itu diserap, kemudian diwujudkan cerita berikutnya sesuai dengan permintaan pembaca. Jadi dia mempertimbangkan pembaca. Nah, cerita bersambung itu kemudian karena pembacanya semakin luas, akhirnya di stop oleh penulisnya. Kalau ingin tahu kelanjutannya, silakan nanti beli bukunya. Ini akan segera diterbitkan. Nah, si penulisnya juga membangun jaringan-jaringan pembaca. Nah, ini yang membedakan dengan generasi yang lalu ya. Jadi penulis-penulis sekarang itu aktif. Nah, 2 barista kemudian terbit. Mereka yang sudah membaca ingin tahu kelanjutannya, beli. Mereka yang belum beli dapat informasi dari yang sudah baca, kemudian mereka juga pesan, sehingga 2 barista kemudian menjadi bestseller. Nah ini yang membedakan dengan generasi yang lalu ya. Ketika 2 barista bestseller, dia kemudian membuat produk dengan merek 2 barista. Produk kerudung, tas, gantungan kunci, kemudian apa lagi itu? Itu novel itu menghasilkan begitu banyak uang. Tidak hanya dari novelnya, tapi dari kerudungnya, dari jilbab, dari pakaian muslim itu, kemudian dari sepatu, kemudian dari tas, dari gantungan kunci. Nah, pola seperti ini kemudian ditiru oleh banyak penulis. Yang mengawali sebetulnya Asma Nadia. Itu Asma Nadia yang mengawali menjual produk di luar tulisan. Jadi dia menulis tokoh anu nanti bikin produknya dan segala macam. Nah ini pola-pola yang tidak terfikirkan oleh generasi yang dahulu. Jadi generasi yang sekarang mereka menulis tetapi juga menciptakan pembacanya. Maka semakin mereka aktif di media sosial, peluang untuk karyanya itu semakin laku dan menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi itu semakin mungkin. Nah, bagaimana kualitasnya? Nah, kualitas itu kembali tadi. Ternyata ukuran kualitas sebuah karya itu juga berbeda-beda. Tergantung dari generasi mana dia karya itu dilahirkan. Saya kira kok begitu ya. Karena apa? Ketika saya misalnya di basa-basi ini mengambil karya-karya yang menurut ukuran saya itu ukuran yang ideal. Artinya karena saya produk masa lalu, maka saya kemudian ketika ada karya yang punya ciri khas produk masa lalu, itu saya keluarkan, responnya kurang kok. Tapi begitu saya mengambil generasi X, Y, Z dengan tema yang kecil-kecil tetapi riuh, aneh itu, wah itu responnya luar biasa. Ini mungkin Om Aprinus bisa menjelaskan nih sebagai guru sastra. Saya sendiri bingung soalnya. Terima kasih. Kemudian yang kedua tadi apa? Belum yang kedua nih. Oh, saya kira soal adiluhung atau tidaknya itu ya tergantung ini ya, tergantung situasi ya. Saya kira tidak ya. Jadi mereka punya bahasa tersendiri yang pada dasarnya kok arahnya juga sama kok pada akhirnya. Cuma polanya saja yang berbeda. Mungkin bisa ditambahi Om Aprinus lah. Aku sendiri bingung itu. Soal kualitas itu. Standar kualitasnya. Kalau kualitas
Tadi Om Joni tergantung generasinya masing-masing ya. Tergantung generasinya masing-masing. Kalau transisinya tahun 90-an itu memang sepertinya ada aspek-aspek yang disebut dengan legitimator itu ya. Pusat itu maksudnya mungkin tokoh-tokoh penting lah. Tokoh-tokoh penting di sastra ikut mengkonstruksi kriteria-kriteria tertentu, kemudian banyak yang ngikuti gitu kan, karena arus informasi juga masih monolog ya, masih monolog. Tapi sekarang kan arus informasi kan semuanya tersebar, semuanya menjadi pelaku dan sekaligus konsumen. Jadi kriteria generasi post, ya, kalau saya bilang sebetulnya tadi Mbak Ira benar, mungkin generasi X itu masih transisi lah. Tapi kalau generasi Z, apalagi sekarang ada yang disebut dengan generasi Alpha gitu seterusnya, itu ada lagi. Yang umurnya sekarang masih sekitar 15, mungkin maksimal 18 mungkin masih. Generasi Alpha. Hampir tidak punya kriteria. Hampir nggak punya kriteria karena prosesnya adalah dialog itu sendiri. Jadi dialog antara mereka yang terlibat di dalam sastra sibernetika dan seterusnya ya. Jadi yang mungkin yang menentukan kalau toh dianggap sukses dan tidak sukses tadi sudah saya sempat singgung tuh followers itu jumlahnya berapa gitu loh. Kalau mungkin kualitasnya orang kemudian menganggap sukses itu bukan sukses kriteria sebetulnya, kriteria mutu, tapi kriteria followers. Kalau 2 juta, 3 juta dianggap sukses. Orang tidak berbicara tentang kualitas. Pokoknya pira followersnya. Jadi nah tentu saja saya sebetulnya nggak rigid batas-batas generasi itu nggak. Apakah saya yang bahkan usia-usia seperti saya usia generasi baby boomers itu ya, itu memang ada asumsi-asumsi tentang puisi itu seperti apa. Tadi Mas Joni bilang adiluhung dan seterusnya. Sekarang bahkan generasi Z gitu nggak kenal apa yang disebut dengan adiluhung dan nggak penting gitu loh, nggak penting, nggak ada yang penting gitu. Sekarang itu nggak ada yang penting gitu. Jadi yang penting sekarang kalau bahasa saya tadi dan saya setuju dengan tema ini, yang penting sekarang kita asik. Yang penting sebetulnya itu kalau bagi saya dalam perspektif tertentu justru kemajuan. Jangan sampai kemudian orang berseni sastra itu jadi susah. Ya mari kita sama-sama gembira membuat puisi. Tidak ada lagi klaim-klaim bahwa ini bermutu, ini tidak bermutu. Karena sebetulnya substansi berseni sastra itu kan untuk mendapatkan kegembiraan sebetulnya. Untuk mendapatkan rasa berbagi makna dan seterusnya. Itu jauh lebih penting daripada kita berbicara tentang mutu sebetulnya. Karena itu generasi-generasi lama sebetulnya. Dan saya sendiri juga tidak pernah tertarik berbicara tentang mutu. Karena itu nggak jelas ya batas-batasnya. Dan yang kedua itu intervensi kekuasaan pusat untuk menentukan kamu sastrawan, kamu tidak, dan seterusnya. Generasi baru sekarang saya kira itu semua sudah mulai tidak penting. Mulai tidak penting karena keasikan jauh lebih penting. Saya setuju kok. Aku termasuk yang mendukung keasikan jauh lebih penting daripada sekedar ngomong soal mutu dan seterusnya. Kira-kira itu penambahan saya. Mbak Ira, ada tambahan Mbak Ira? Iya, terkait dengan apa? Adiluhung sudah dijawab atau Mbak Ira punya pandangan atau bagaimana tetap menemukan kekhasan kita sendiri dari Mbak Azila? Iya, soal asik nggak asik gitu ya. Iya, kayak yang aku bilang tadi, yang adiluhung. Ya asiknya tuh di mana gitu loh ketika semuanya serba susah. Arep ngobrol wedi, arep ngopo-ngopo wedi. Malah aku lebih senang dengan kehidupan bersastra yang zaman sekarang sambil nongkrong ngomongin apa yang simpel-simpel, nggak bikin berat. Berpikir kadang-kadang yang dulu tuh berpikir berat apa sih?
kadang satu halaman bisa dibolak-balik dulu sampai biar paham itu ini tulisan apa sih ini gitu. Kalau yang sekarang ringan-ringan, enak-enak, tapi dapet gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak gitu. Aku malah enak yang sekarang itu aku bacanya, asik nih asik gitu. Terus soal kekhasan, bagaimana untuk memunculkan ciri khas kita di tengah modernitas yang kayak sekarang gitu. Aku karena memang pada dasarnya ya lahir di Bali, besar di Bali, dengan tradisi Bali, dengan adat istiadatnya yang begitu. Kemudian ketika sampai di Jogja, ya itu membekas gitu loh. Itu nggak mungkin hilang dari diriku gitu. Beda dengan anak-anak sekarang yang misalnya anggaplah dia lahir di kota metropolitan atau di kota-kota besar yang semuanya serba plural, yang semuanya serba berbaur dan komunitasnya sangat majemuk. Itu akan berbeda dengan orang-orang generasi Z yang memang lahir misalnya di daerah urban, daerah yang masih terpencil, kemudian merantau ke Jogja atau ke kota besar lainnya, dia akan masih membawa keurbanannya itu akan sangat berbeda gitu loh. Kita nggak bisa membuat ciri khas secara harus disama-samakan gitu, nggak bisa gitu loh. Dia balik ke diri kita aja. Kita ciri khasnya apa? Kita besar di mana? Kita lahir dengan tradisi yang seperti apa? Aku yakin itu tidak akan hilang dari diri kita sendiri. Jadi nggak usah yang disengaja-sengajain, dimunculin. Aku yakin itu akan muncul dengan sendirinya kok. Gitu. Jadi nggak usah yang sampai susah-susah ribet-ribet nyari sesuatu, nggak usah kok Mbak. Biasa aja, asik-asik aja. Iya, asik-asik aja dan tetap dapat apa yang kita cari. Barangkali seperti itu. Kita beri aplaus buat semuanya. Matur nuwun, terima kasih Pak Aprinus, Mbak Ira, Mas Joni yang sudah berbagi kisah dan semoga ini bisa menjadi referensi yang asik, yang dapat kalau bahasanya Mbak Ira. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, demikian tadi serangkaian acara Bincang-Bincang Sastra edisi 183 pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung terselenggaranya acara ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada para hadirin yang telah berkenan hadir di lobi Gedung Society Taman Budaya Yogyakarta. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa dalam Bincang-Bincang Sastra edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.